a sunrise glow, touch so soft with a sea. Halo teman-teman, apa kabar? Yeay, kali ini aku upload video terbaru lagi nih. Kali ini kita mau bikin nail art French maroon ya, atau maroon French yang di dasarin itu pakai warna cat eye. Nah, cat eye ini cantik banget teman-teman, enggak terlalu pink dan juga agak kepastel-pastelan gitu. Ini bener-bener cat eye yang silky gitu. Jadi kelihatannya tuh kayak halus pisan euy. Nah, di sini ya aku lewatin step manicure buat ngeguntingin kutikula. Tapi kalau kalian pengen lebih awet teman-teman, kalian itu bersihkan semuanya ya. Aku tuh nggak di guntingin kutikulanya tuh karena emang aku tuh udah dibersihin sebelumnya. Jadi ini lanjut tinggal dipotong-potong aja teman-teman. Kayak gini, terus baru habis itu di shaping ya. Walaupun udah pendek nih teman-teman, ini tetap ya di shaping atau dibentuk kukunya itu supaya ketika nanti kukunya udah di fake nail ya, maksudnya dilepas, itu kan kelihatan kuku asli kita itu udah berbentuk teman-teman. Dan biasanya kalau udah dilepas itu kuku asli kita juga ikut-ikutan panjang. Jadi kalau nggak di shaping itu jelek teman-teman ya. Lah lanjut, ini aku minta ya buat dibersihin karena ya gitu deh teman-teman, diajarinnya kan memang kita tuh kalau ngehapus kutek itu pakai ujung ibu jari ya. Jadinya tuh kayak kadang-kadang tuh kuteknya masuk-masuk ke kuku kayak gini. Dan ini sumpah bisa bikin gatel, apalagi kayak aku yang kulitnya sensitif, ini bikin aku gatel. Makanya aku request itu buat dibersihin sedikit. Ini lanjut kita bikin permukaan kuku kita tuh lebih kasar dengan kikir. Ini jangan terlalu keras ya. Ini jangan terlalu keras ya teman-teman ya, nanti buset. Nanti orang kayak wah jerit-jerit. Emang ada teman-teman customer yang kayak gitu, yang gitu kayak apa sih, ngerasa kesakitan teman-teman kalau dikikir kayak gini. Jadi kikirnya tuh kayak set pelan-pelan, tapi itu bikin kasar kuku ya. Ini fungsinya buat apa? Biar awet aja teman-teman. Karena kadang-kadang itu ada aja customer kita yang tangannya tuh geragas atau nggak tahu lah diapain lah teman-teman. Jadi itu kurang awet kuteknya. Lanjut, ini aku pakaiin base coat ya, karena aku nanti mau pakai UV gel teman-teman. Nah ini sebenarnya seharusnya itu pakai PH bond dan juga pakai primer ya. Cuman pada saat ini masih OTW teman-teman ya. Jadi aku tidak memakai itu. Sebenarnya kalau misal nail art itu pakai PH bond sama primer itu wajib gak sih? Menurut aku itu satu bentuk ya wajib lah. Tapi memang ada beberapa orang yang skip hal itu teman-teman ya. Tapi menurut aku pakai PH bond itu lebih awet gak sih? Lebih awet teman-teman, pastinya bakal lebih awet. Itu bisa 1 bulan lebih. Karena ini cuman pakai base coat yang bagus kayak gini aja teman-teman, itu bisa sampai 1 bulan. Ya, 1 bulan pemakaian. Kalau pakai PH bond sama primer itu bakal jauh lebih awet. Oke, next ini kita pemasangan fake nail ya teman-teman ya. Jadi ini memang dipasangnya begini satu-satu teman-teman ya. Makanya memang harganya itu apa ya? Ya masang begini tuh lumayan mahal teman-teman ya. Kalau di Tangerang itu biasanya 100.000 plus ya, biasanya 110, 120, 130 gitu. Kalau di aku 120 teman-teman ya. Itu udah sama gel. Nah tadi itu kan 120 itu kan baru polosan aja nih. Nah kalau misalnya mau nambah art lagi, kayak misal cat eye yang bakal kita bikin sama friendsnya itu nambahnya ada tambahannya lagi ya teman-teman. Nah tambahannya itu berapa? Nah kalau buat cat eye ini kan kita mau bikin cat eye bulat. Nah kalau cat eye bulat itu dia harganya itu 5.000 per jari. 5 kali 10 50, berarti namanya 50 ya. Dan buat si friendsnya ini itu aku ngehargain itu 6.000 per jari teman-teman. Berarti nambah lagi 60 ya. So totalnya itu teman-teman itu adalah Rp230.000 buat nail art kayak gini. Nah itu aku udah spill ya harganya ya. Jadi itu buat nail art kayak gini tuh 230 teman-teman. Ini harga yang menurut aku worth it ya. Ini bisa awet 1 bulan teman-teman. Dan apa namanya, udah mix art juga ya sama cat eye sama friends juga. Nah buat kalau misalnya kalian mau ada pertanyaan ya, kalian bisa tanya aja di kolom komentar ya. Atau kalian itu kirim ke DM ya. Misalnya nih kamu pengen nail art yang begini begitu modelnya, ada kupu-kupunya, ada cat I love-nya, apa-apa segala macamnya. Nah itu kalian
lebih enaknya sih kirim ke DM WhatsApp aja ya, biar bisa kirim gambarnya juga. Jadi aku tuh bisa tahu ini tuh harganya berapa, ini harganya berapa ya. Oke. Nah, lanjut. Ini kita balik lagi ke stepnya ya teman-teman. Dan ini tuh step motongin kuku karena aku nggak pengen panjang-panjang ya. Jadi ini juga dibentuk, jadinya mau dibentuk almond teman-teman. Aku tuh suka almond ya. Menurut aku kalau misalnya buat tangan itu bagusannya tuh almond ya. Jadi itu bikin kuku kita tuh ramping. Kalau buat kuku kaki itu bagusannya kotak teman-teman. Nah, jadi di sini aku minta request almond tapi enggak yang panjang ya. Jadi ketika buat sehari-hari itu masih bisa oke gitu. Jujur aja ya teman-teman, aku tuh nggak suka sama kalau kukunya tuh pendek banget gitu. Nah, biasanya kalau kuku pendek itu berarti aku lagi istirahatin teman-teman. Nah, istirahatin kuku itu kapan sih? Istirahat kuku itu sebaiknya teman-teman kalian itu 3 minggu itu udah dilepas ya fake nailnya. Habis itu seminggu atau 3 minggu lah itu kalian istirahatin dulu kukunya, biar dia kukunya tuh kayak tebal lagi gitu, kayak bagus lagi gitu teman-teman. Nah, ini aku tuh memang orang yang agak susah kukunya panjang ya. Semenjak aku kerja di nail art ini agak susah teman-teman panjangnya. Jadi aku tuh ya pakai trik, pakai extension kayak gini biar kukunya tuh kelihatan panjang. Kalau misalnya kuku pendek itu kayak nggak bagus teman-teman, dilihatnya kayak bantet gitu loh. Jadi aku lebih suka tuh pakai fake nail gitu, atau kalau bisa sih ya kuku aku panjang lagi gitu ya. Jadi nggak perlu pakai fake nail gitu, jadi kuku asli gitu. Makanya nih teman-teman aku saranin ya buat kalian yang emang kukunya itu rapuh ya, dan atau kalau kalian susah panjang, kalian tuh mendingan pakai fake nail kayak gini, atau kalian tuh pakai namanya tuh leveling gel ya. Nah, leveling gel ini kebetulan aku belum ada di sini teman-teman, tapi nanti bakal aku adain leveling gel. Itu fungsinya apa? Buat meratakan permukaan kuku, biar kukunya tuh kelihatan tebal juga kayak gitu. Nah, oke, ini kita udah selesai ya. Tangan kiri kita shaping. Ini kita lanjut ke tangan kanannya, kita shaping ya teman-teman. Bentuknya masih sama, yaitu almond ya teman-teman ya. Karena aneh, sebelah almond sebelah kagak. Nah, jadi makanya ini tetap ya, ini kita bentuknya tetap almond teman-teman. Ini kalian tuh mungkin kelihatannya gampang ya, set gitu teman-teman, tapi aslinya ini nggak segampang ini. Kalian tuh butuh latihan bertahun-tahun untuk mendapatkan bentuk yang simetris kayak gini teman-teman ya. Dan kadang aku tuh suka gimana ya, agak gimana gitu teman-teman kalau misalnya ada customer tuh yang menyepelekan pekerjaan kita ya, para nailist. Padahal sebenarnya pekerjaan kita ini mungkin kelihatannya remeh ya, gitu-gitu doang, tapi aslinya ini tuh nggak segampang yang dilihat teman-teman. Apalagi ini aku pakai mode speed up ya, karena kalau misalnya nggak pakai mode speed up ini teman-teman, ini 2 jam loh. 2 jam kalian mau nontonin kita ini 2 jam. Nah, makanya itu aku speed up lah teman-teman ya. Kayak itu kalau 2 jam juga itu aku kepikiran lah itu gimana, buset. Uploadnya itu berapa jam lah. Ini aja kalau misalnya upload video ini 20 menit ya ke YouTube nih, ini tuh sekitaran 1 jam lebih teman-teman ya. Kalau 22 jam tuh wow, lama buat ngupload doang ya. Nah, ini lanjut kita ada di step namanya tuh menghaluskan permukaan kuku dan juga membuatnya agak sedikit kasar teman-teman. Nah, fungsinya buat supaya lebih awet aja, karena fake nail itu tidak menggunakan base coat ya. Tidak menggunakan base coat, jadi dia langsung. Nah, caranya biar dia lebih awet itu dikasihin buff kayak gini ya, dia buat menghilangkan licin-licin yang ada di permukaan fake nail. Oke teman-teman, lanjut ya. Kita sekarang itu mau masuk ke step coloring teman-teman, atau pengutekan lah. Nah, ini di sini aku pakai cat eye-nya itu yang enggak terlalu pink dan juga agak sedikit ke pastel warnanya teman-teman. Nah, ini langsung diaktifkan magnetnya ya. Ini dibikin bulat teman-teman buat di tengah-tengahnya ini. Nah, ini memang agak susah teman-teman, makanya cat eye-nya juga beda harganya ya. Ini ditaruhnya tuh di tengah agak ke atas ya, agak mendekati sama kutikula atas kita. Kenapa kita bikinnya kayak gitu? Karena nih teman-teman, kita kan ujungnya mau dikasih fringe, jadi biar lebih kelihatan aja fringe-nya gitu. Dan cat eye-nya juga nggak ketumpuk banget ya, jadi agak di tengah gitu, tengah ke atas teman-teman. Nah, ini bikinnya tuh memang seperti ini ya. Jadi kayak 1 layer bikin, masukin ke curan, abis itu tangan sebelahnya lagi kita bikin kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian mau fokus ke tangan satu juga nggak jadi masalah teman-teman, tapi ini menurut
aku adalah cara yang juga lebih cepat lagi teman-teman. Karena ini kita bikinnya tuh dibuletin semua 10 jari dan sebanyak 2 layer teman-teman. Kebayang nggak kalau kalian tuh bikinnya tuh satu kayak gitu. Tapi apa namanya, jujur aja cara begini tuh sebenarnya bikin cat eye juga lebih kebentuk ya. Karena cat eye ini gampang banget buat buyar teman-teman kalau nggak segera di cure. Nah ini juga sama ya, kelingkingnya juga sama. Pokoknya dibentuknya tuh kayak bulat gitu ya. Nah jadi itu ya teman-teman, udah aku spill ya alasannya kenapa nail art itu lebih mahal dari harga kutek polosannya aja teman-teman ya. Kutek polosan di aku itu apa namanya udah sama manicure itu 70 ya. Tapi kenapa nail artnya itu bisa sampai ada yang 6.000 per jari, 60.000 ya kan. Terus ada juga yang kayak nail art yang 25.000, 35.000 juga ada di aku teman-teman. Kenapa itu bisa mahal? Karena memang kita bikinnya tuh per jari teman-teman, bukan kayak kutek polosan yang 5 kali 5 jari dalam satu pengerjaan. Enggak, ini dibikinnya per jari teman-teman, dan itu juga butuh skill ya. Jadi yang dijual sama para nail art itu nail art lagi jadi yang dijual sama para nailis itu adalah skillnya teman-teman, skill membuat suatu art yang cantik gitu, supaya kuku kalian itu jadi tambah cantik gitu teman-teman ya. Oke, nah lanjut, ini juga masih ada di pengerjaan buat membentuk cat eye. Ini masih aja ngebentuk cat eye teman-teman ya. Justru kalau misalnya dilihat ya, part yang paling lama yaitu adalah membentuk cat eye kayak gini teman-teman, dan juga membuat artnya ya. Itu makan waktu banget di pengerjaan bikin artnya teman-teman. Ini juga kan masih juga membuat cat eye nya teman-teman. Nah ini masukin ya kan, bikin lagi sebelahnya kayak gitu teman-teman. Ini diulangin terus teman-teman sampai cat eye-nya itu nutup ya. Ini kita layernya biasanya sih 2 layer udah nutup teman-teman itu. Tapi terkadang memang ada beberapa cat eye yang dia itu kayak kurang nutup teman-teman. Jadi kita harus sampai 3 layer bahkan lebih itu teman-teman ya. Tapi kalau ada customer yang maksa misalnya, oh kak ini belum ketutup kak, ini belum ini nih, itu biasanya kalau udah 4 layer dan masih minta lebih lagi temen-temen, itu kadang masih aku kerjain temen-temen. Tapi itu konsekuensinya biasanya kotaknya tuh kurang matang lah gitu, dia tuh bakal cepet ngopek sih teman-teman ya. Nah ini udah masuk ke jempol ya. Ini jempol tuh yang paling gede, kuku kita yang paling gede teman-teman. Ini juga ya apa namanya makan lebih banyak waktu daripada kalau kita ngerjain yang lain juga teman-teman. Nah nih dibentuk ya cat eye-nya tuh biar dia nggak bulat gitu. Ini juga sama kelingking, masih ngerjain art lagi teman-teman. Nah ini dia, kita nikmatin aja teman-teman ya. Dan ini kebenaran memang nggak aku hidupkan suaranya teman-teman, karena di balik video ini itu ada rahasia-rahasia negara yang harus disembunyikan. Nah ini ya, cat eye-nya nih udah selesai teman-teman, udah dibuat semua 10 jari sebanyak 2 layer. Ini udah nutup teman-teman ya. Oh ternyata ini jempolnya masih belum teman-teman. Jempolnya belum. Nah jadi ya ini cat eye-nya dibuat ngebulat kayak gini. Ini bulatnya nggak bulat banget teman-teman ya. Ini bulatnya agak kayak bulat setengah ya. Setengahnya hilang nggak tahu kemana. Nah kita sekarang mulai ke tahap membentuk French. Nah ini kelihatannya nih gampang banget kan, tapi aslinya teman-teman ditahan napas ini. Tahan napas biar apa? Biar garisnya tuh bagus teman-teman ya, biar rapi, biar simetris. Karena French ini memang satu bentuk art yang menurut aku ya kelihatannya memang simpel teman-teman, tapi pembuatnya tidak sesimpel itu gitu. Ini apa namanya butuh latihan dan juga apa namanya kerja yang fokus teman-teman buat bikin French ini ya. Aku tuh jujur buat French ini kayak gini tuh agak jarang teman-teman. Ini baru pertama kali ya requestnya tuh Frenchnya modelnya begini. Biasanya tuh bikin Frenchnya tuh yang kayak gini teman-teman. Dan ini menurut aku adalah French yang membosankan
ya, karena Friends-nya itu warna base-nya tuh pink, terus dikasih Friends tip-nya warna putih. Itu menurut aku tuh membosankan, karena aku pernah teman-teman pakai Friends yang kayak gitu. Aku dalam waktu 1 minggu udah aku minta remove aja lah, udah remove lah, karena aku bosan liatnya tuh loh. Aku tuh lebih suka sama Friends yang kayak gini, dikasih cat eye, jadi kayak ada gerak-geraknya gitu loh teman-teman ya, dan ada Friends-nya. Jadi ini menurut aku juga memang perpaduan warna yang sangat-sangat apa ya, manis teman-teman. Ini banyak teman-teman customer aku yang nanya, itu cat eye-nya Eva, itu cat eye kata gitu. Terus itu ujungnya dikasihin apa itu kak? Oh dia dikasihin Friends tip gitu. Oh iya bagus itu, nice, your nails are nice, kayak gitu. Padahal banyak yang suka teman-teman sama cat eye yang dikasihin sama Friends kayak gini ya. Ini juga sama kelingking, dikasihin juga teman-teman Friends. Kelingking itu menurut aku bagian part yang gampang buat dikasihin Friends, karena dia tuh kecil teman-teman ya, dibandingkan nanti kalau jempol tuh agak-agak wow ngerjainnya, karena tuh jempol tuh gede ya. Jempol itu bisa 3 kali lebih lebar daripada kelingking kita teman-teman. Nih dikasihin Friends ya. Ini sambil tahan napas teman-teman. Aslinya nggak semudah ini. Ini karena kita percepat aja kelihatannya tuh kayak gampang gitu ya. Pada aslinya nggak segampang ini teman-teman. Ini apa namanya, tahan napas ya. Jadi kalian jangan bilang yang ini aja kak, yang gampang kak, yang Friends ini kak, ini yang garis ini kak, ini ngelengkung doang kak. Bah, ngelengkung doang dibilang. Tahan napas lah ini bikinnya. Nah, ini jari kanan udah selesai ya. Sekarang kita masuk buat ke bikin Friends di tangan kiri. Ini juga sama caranya teman-teman, bikin garis lengkung ya. Ini dibikin simetris teman-teman. Sebenarnya ada cara lain teman-teman, tapi itu menurut aku yang dilakuin sama bule itu caranya yang ribet. Ya bikin garis ke bawah, menyorong ke bawah itu 2, habis itu dibikin garis tengah, habis itu dilengkungin. Nah itu memang agak susah teman-teman. Bukan susah aja tuh, bukan susah, agak ribet gitu temen ya. Itu kalau misal bikin Friends yang kecil kayak gini doang, menurut aku nggak jadi masalah dengan cara bikin Friends kayak gini. Tapi kalau misalnya customer yang request itu customer runcingannya tuh sampai ke atas, itu bisa pakai cara yang si bule itu teman-teman. Ya gitu ya. Nah ini kita lanjut kayak gini, kita bikin Friends-nya. Ini bikinnya tahan napas ya teman-teman, ingat. Nah ini dia tuh Friends itu nggak tahu ya kenapa dia namanya Friends teman-teman. Ada nggak kalian yang tahu kenapa ini namanya Friends teman-teman? Nah nanti aku kasih tahu lah, spill dikit-dikit insya Allah kenapa dia disebutnya dengan Friends tip teman-teman. Friends itu kan Prancis ya, kenapa jadi Prancis tip? Nah ini dia kelingking udah masuk ya. Udah kelihatan teman-teman warnanya. Tadi kalau dikasih cat eye doang kayak kurang aja ya, tapi setelah kita kasih Friends begini jadinya cakep ya teman-teman. Nah ini juga sama. Ini agak ngeblur, nggak ngerti teman-teman kenapa tuh kalau kita record video tuh kadang-kadang tuh jadi kayak ngeblur gitu loh. Itu apanya yang harus disetting ya? Ini kita rekamnya pakai kamera HP sih. Nah lanjut. Nah ini kita udah mau di tahap finishing teman-teman. Kita aplikasiin top coat ya. Top coatnya ini top coat highlight teman-teman. Jadi biar dia tuh mengkilap, shining gitu teman-teman. Ya. Ini kita jangan pelit ya buat ngaplikasiin top coatnya. Jadi juga jangan kebanyakan, karena kalau kebanyakan tuh bakal bleber. Kalau udah bleber itu biasanya kurang awet teman-teman nail artnya ya. Nah ini dia. Nah tuh kan. Nah itu ada sedikit bleber teman-teman, tapi nggak apa-apa, nanti itu bisa dibenerin nanti di akhir ya. Selama blebernya itu bukan bleber yang kayak kuteknya top coatnya kebanyakan, tapi ini karena blebernya tuh karena ya kuasnya kena kulit, nggak apa-apa. Nah ini jangan lupa kalau misalnya kita pakai top coat itu kita tutup ya ujung kukunya supaya top coatnya itu dia awet. Oke, ini udah mau finishing, kita ganti. Nah ini teman-teman ya, cat eye-nya itu udah selesai di top coat ya. Jadi ini bakalan lebih awet karena udah dikasih top coat. Dan ini kita finishing sedikit-sedikit. Kenapa di finishing? Karena itu kadang kuasnya itu dia offset kayak sampai ke kulit-kulit. Nah
Jadi ini kita gunting-guntingin aja gitu. Kadang nggak digunting-gunting, cuman kayak dikerok-kerok sedikit gitu pakai ujung gunting kutikula ya. Biar dia tuh lebih awet aja gitu. Biar dia bersih gitu teman-teman. Ada loh customer yang kagak mau digituin teman-teman. Ada. Ya. Tapi memang pengerjaannya itu harus rapih teman-teman. Tapi berhubung nih kita nih udah ngerjain sampai jam 3 pagi nih teman-teman ya. 2 jam dari jam 1 sampai jam 3 pagi teman-teman ngerjainnya. Jadi kayak matanya tuh udah berkunang-kunang, udah ngantuk-ngantuk, udah tinggal 1 watt itu teman-teman. Jadi agak kelihatan offside lah. Apa-apa. Nah, ini kita bersihin pakai alkohol ya. Nah, ini udah jadi nail art kita teman-teman kali ini, yaitu base-nya Cat Eye ya, dan dikasih French tip di ujung kukunya. Kalian suka nggak? Kalau kalian suka, diklik ya tombol like-nya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. See you on the next video. Bye-bye. Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft.